Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Kenapa kau heran, Nyai? Akulah Ki Cari-Cari suamimu. Tidak, kau bukan suamiku. Kau pasti setan yang menyamar suamiku. Pergi. Suamiku ada di rumah. Kau bukan Ki Cari-Cari suamiku. Pergi. Kau memang tidak akan percaya, Nyai. Perhatikanlah aku baik-baik. Apa itu? Itu dia manusia serigala setan itu. Dia baru keluar dari rumahmu. Kejar! Bunuh makhluk siluman itu. Kejar! Ayo, tangkap serigala setan itu. Bunuh! Itu dia, kepung. Ayo kepung. Tangkap. Bunuh! Dia sudah tidak bisa lari. Ayo bunuh! Ayo serang. Ayo! Ayo, itu dia. Tidak, jangan. Ampun. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-17 dengan judul Serigala Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Serigala Setan. Sebuah kisah petualangan mendebarkan tentang hilangnya kembali sebelah lengan bayi Nilam Cahya yang dibawa lari seekor serigala. Di mana akhirnya serigala itu diketahui bersembunyi di sebuah rumah tua yang penuh misteri. Dalam seri ketiga ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Sunario sebagai Sardula Muja, Ajeng sebagai Nyai Keling, Rifki sebagai Bulan-Bulan, Ismedio sebagai Basit, Novia Mandagi sebagai Nyai Jari-Jari, dan Idris Apandi sebagai Ki Jari-Jari. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Malam itu Restu Singgih dan Nilam Cahya mendatangi rumah tua. Semula keduanya tidak diizinkan masuk oleh seorang laki-laki tua bungkuk yang mengaku sebagai penjaga rumah tua itu. Namun Restu Singgih dan Nilam Cahya secara diam-diam masuk ke dalam rumah tua. Nilam, orang tua itu muncul lagi. Cepat sembunyi. Ke arah sana, Restu. Ayo. Kukira laki-laki tua bungkuk itu tidak melihat kita. Tapi coba perhatikan. Orang tua itu sepertinya sedang memperhatikan ke arah rimbunan pohon ini. Mana dia tahu kalau kita ada di tempat ini? Lihat, Nilam. Orang tua itu pergi lagi. Dia menuju ke arah samping rumah. Mau apa dia ke sana? Bagaimana kita sekarang? Ayo, kita keluar dari tempat persembunyian ini. Dengan merunduk-runduk, Restu Singgih dan Nilam Cahya bergerak ke arah serambi rumah tua itu. Kita sudah berada di serambi rumah tua ini, Nilam. Restu, apa yang akan kita lakukan? Aku khawatir laki-laki tua bungkuk itu datang kemari lagi. Nilam, pintu itu terbuka. Ya, dinding pintu itu tadi aku lihat terdorong tubuhmu hingga terbuka. Rupanya tidak dikunci. Di dalam nampaknya banyak cahaya api obor. Oh, benar. Ruangan dalam begitu terangnya. Mari kita masuk. Suasananya memang angker. Kau yakin kalau serigala yang membawa lari bungkusan yang berisi lengan bayiku berada di rumah ini? Iya. Karena semula serigala itu aku kejar masuk ke sekitar rumah tua ini. Kemudian lenyap. Nilam, kukira serigala itu adalah serigala setan. Serigala setan?
Apakah di desa ini memang ada serigala setan yang kau maksud? Dengar, Restu, lolong serigala setan itu sepertinya berasal dari ruang atas. Iya, aku pun mendengarnya. Suara serigala setan itu berasal dari ruang atas. Celaka, Nilam. Pintu itu tertutup. Pasti ada orang yang menutupnya dari luar. Tidak, pintu itu tertutup sendiri. Bagaimana mungkin bisa terjadi begitu? Tidak ada angin kencang. Ada orang datang di ruang atas. Nilam, orang tua itu. Kalian tidak sopan. Kalian berani masuk tanpa izinku. Maafkan kami. Bukankah semula aku sudah melarang kalian? Tapi kalian berani melanggarnya. Kuharap sebelum kesabaranku habis, kalian sudah harus meninggalkan rumah tua ini. Aku tidak izinkan ada orang yang masuk kemari. Maafkan, Restu. Mari kita keluar. Bagaimana kami bisa keluar? Pintu ini terkunci. Nilam, benarkah pintunya terkunci? Benar. Aneh sekali. Bagaimana mungkin? Apakah orang tua itu yang menguncinya dari luar? Kalian jangan bodoh. Bukalah pintunya. Aku tidak menguncinya. Restu, pintu itu terbuka. Aneh. Dengan perasaan heran, Restu Singgi dan Nilam Cahya melangkah keluar. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke tempat penginapan mereka. Setelah beberapa lama kemudian, sampailah mereka di rumah Ki Jari-Jari. Malam semakin merayap jauh. Kita lihat kembali ke rumah tua itu. Saat itu laki-laki tua bungkuk itu nampak tengah menuruni tangga menuju ke ruangan bawah. Dengan tubuh terbungkuk-bungkuk, akhirnya sampailah dia di ruangan itu. Selanjutnya laki-laki bungkuk itu mengambil sebuah api obor dan kemudian melangkah menuju ke sebuah kamar. Laki-laki tua bungkuk itu menghentikan langkahnya ketika berada di dalam kamar. Di lantai kamar itu terdapat selembar papan penutup lantai. Kemudian laki-laki tua bungkuk itu membuka penutup lantai itu. Maka nampaklah sebuah tangga yang menuju lorong bawah tanah. Laki-laki tua bungkuk itu kemudian menelusuri jalan lorong bawah tanah itu. Akhirnya sampailah dia di sebuah ruangan sempit yang berbentuk seperti di dalam goa. Ruangan itu kotor penuh sarang laba-laba dan tulang-tulang tengkorak manusia yang berserakan. Di antaranya terdapat mayat wanita yang sudah busuk tergantung di ruangan itu. Aku datang, Nyai. Apakah sudah ada kabar tentang anak kita, Kakang? Belum, Nyai. Aku tidak tahu lagi bagaimana nasibnya Bidari anak kita. Tapi aku yakin anak itu sudah menjadi gadis yang cantik. Aku tidak akan lupa wajahnya. Semasa bayi, Bidari begitu manis. Aku percaya dia sudah menjadi gadis yang cantik. Iya, aku percaya Bidari masih hidup. Aku percaya anak itu sudah menjadi gadis yang cantik. Terakhir kali dulu, semasa Bidari bayi, kau telah menyerahkannya pada Nyai Jari-Jari. Hingga kini kita tidak tahu lagi nasib Bidari anak kita itu. Entah berada di mana dia sekarang. Terakhir kali Nyai Jari-Jari datang menemui aku di tempat ini. Dia mengatakan kalau Bidari dicuri sekawanan penjahat, mereka tidak tahu lagi nasibnya. Semoga saja Bidari selamat. Semoga saja Bidari kembali ke desa Sindang ini, Nyai. Pagi sudah tiba. Seperti biasanya induk desa Sindang ramai dengan kesibukan penduduknya di pasar desa. Menjual hasil tangkapan ikan sebagai mata pencahariannya. Basit, bagaimana hasilmu hari ini? Lumayan, bulan-bulan. Hasil tangkapan ikanku hari ini cukup untuk makan keluarga sepekan. Tapi kita semua jangan lupa. Iya. Kita masih banyak hutang sewa perahu pada Nyai Jari-Jari. Dia bisa marah lagi kalau hutang-hutang sewa Anda perahu sekarang kita masih hari ini mendengarkan tidak Sandiwara dicicilnya Radio lagi. Misteri Nini Pelet di Kita channel sudah Memori menunggak beberapa 80. bulan. Iya, aku juga memikirkannya. Hutang sewa perahuku pada Nyai Jari masih nunggak beberapa bulan. Bukan kita saja. Banyak penduduk yang lainnya yang menunggak hutang sewa perahu pada Nyai Jari-Jari.
Untung saja Ki Jari-Jari baik. Hingga Nyai Jari-Jari selalu mengalah jika dia sedang marah. Kalau tidak, kita pasti sudah tidak dikasih lagi menghutang sewa perahunya itu. Iya, untung saja Ki Jari-Jari kepala desa kita baik. Dia banyak memberikan keringanan pada kita. Tapi kalau Nyai Jari-Jari itu kikir sekali bulan-bulan. Iya, angkuh lagi. Kalau tidak ada Ki Jari-Jari, tentunya para penduduk tidak diberi hutang sewa perahunya. Ya, mentang-mentang si orang terkaya. Perahunya banyak, tapi sayangnya Nyai Jari-Jari itu kikir. Iya, Basit. Enak ya jadi orang kaya, dikenal dan dihormati. Basit, lihat. Bukankah itu kereta kuda Nyai Jari-Jari? Wah, celaka Basit. Baru saja kita bicarakan. Basit dan Bulan-Bulan segera memberitahu penduduk yang sedang sibuk dengan ikan-ikan dagangannya. Mereka semua kemudian berkumpul tanpa ada yang bersuara. Nyai Jari-Jari muncul dari dalam kereta. Bagus. Kalian begitu tanggap dengan kedatanganku. Nah, kukira kalian sudah kedatanganku ke pasar ini. Basit dan kau Bulan-Bulan. Iya, Nyai. Kalian sudah janji kalau hari ini kalian akan membayar cicilan hutang sewa perahu kalian. Iya. Dan hari ini aku datang ingin menagihnya. Maafkan saya, Nyai. Hasil tangkapan ikan saya hari ini memang cukup lumayan. Tapi saya belum bisa membayar hutang cicilan sewa perahu itu sesuai janji saya, Nyai. Jadi saya bisa bayar hanya semampu saya. Saya juga, Nyai. Kebutuhan keluarga kami banyak. Saya tidak bisa bayar sebesar yang Nyai minta. Aku sudah cukup memberi kelonggaran pada kalian semua. Atau aku tidak izinkan lagi kalian menggunakan perahu-perahu milikku itu. Ampuni kami, Nyai. Kalau Nyai sudah tidak lagi memberi hutang sewa perahu itu, wah, dari mana kami harus mencari makan, Nyai? Bukankah Nyai tahu kalau kehidupan kami dari hasil laut? Kalau kalian tahu begitu, kalian juga harus sadar. Harus mengerti dengan kewajiban kalian. Apakah kalian memang mengharuskan aku untuk tidak lagi memberikan hutang sewa perahu milikku? Ayo, cepat bayar. Bagus. Aku menunggu lagi cicilan hutang kalian sampai 3 hari. Dengan wajah angkuh, Nyai Jari-Jari naik kembali ke kereta kudanya. Kemudian kereta kuda itu bergerak meninggalkan pasar. Kau terlalu memaksa penduduk, Nyai. Kasihan mereka. Seharusnya jangan kau menagih terlalu besar. Mereka juga butuh makan untuk keluarganya. Kalau tidak begitu, kekayaan kita tidak bisa bertambah, Ki. Kita jangan memberi hati pada penduduk. Mereka bisa melawan nanti. Tapi tidak seharusnya kau bersikap memaksa. Mereka pasti bayar. Mereka bisa cuma janji. Aku sudah bosan kalau tidak dipaksa. Itu kan kewajiban mereka harus membayar hutangnya. Kita jangan main perasaan, Ki. Itu malah menambah beban kita saja. Tapi kita juga harus sadar. Warga desaku semua menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Penghasilan mereka dari hasil tangkapan ikannya tidak seberapa. Kau harus bisa memberi kebijaksanaan pada mereka. Kalau mereka harus mencicil sejumlah uang yang mereka dapati, mereka dapat apa? Aku ini kepala desa, Nyai. Aku tidak mau dikatakan kikir dan jahat, tidak punya rasa kasihan. Sudahlah. Kau tidak kuasa dalam soal ini. Aku yang mengatur, Ki. Kau urusi saja warga desamu. Bagaimana kedua tamu kita itu? Den Restu dan Nyai Nilam ada di kamarnya. Ingat, Ki. Mulai besok aku tidak mau lagi melihat kedua tamu kita itu masih ada di rumahku ini. Nyai, apalagi ini? Kenapa sikapmu jadi kasar begitu? Aku tidak mau tahu. Mereka harus pergi dari rumah ini. Mereka hanya menjadi beban pikiranku saja. Nyai. Nyai Jari-Jari masuk ke dalam kamarnya. Namun tak lama kemudian, muncul Restu Singgih dan Nilam Cahya. Kalian. Kami dengar percakapan Ki Jari-Jari dan Nyai Jari-Jari. Kami memang malu. Kami telah banyak merepotkan di sini.
Kami kira tidak perlu besok kami harus pergi dari rumah ini. Sekarang kami akan pergi. Dan Restu, tenang dulu. Kami mengucapkan banyak terima kasih, Ki. Kami sudah banyak merepotkan di sini. Biarkan saja mereka pergi sekarang. Nyai Jari-Jari. Rupanya kalian punya perasaan juga. Kalau kalian ingin pamitan, silakan saja. Nyai, jaga kata-katamu. Maafkan kami, Nyai. Kami mohon pamit. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.